Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa bermuajah yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada hari ini bersamaan dengan ridho dan rahmat dari Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang sekarang datang, yakni alam yang dipenuhi oleh cahaya iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mungkin ada sedikit miss ya dengan kepegawaian. Jadi hari ini rapat pejabat struktural, rapat pejabat sebenarnya, rapat program kerja. Jadi ini khusus khusus untuk teman-teman yang menjabat. Jadi hari ini agenda kita akan menyusun dan menyesuaikan program kerja kita di tahun 2021. Jadi agar tidak terjadi tumbang tindih program kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi satu yang kedua untuk sebagai acuan bagi kita. Jadi nanti ketika sudah selesai hari ini nanti akan kita tempel di sini. Yang bukan rutin. Kalau yang rutinan mungkin tidak perlu ya, cukup di mading mungkin ya. Jadi kayak nantilah kita diskusikan. Jadi tujuan kita hari ini hanya menyesuaikan dan menyelaraskan program kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, tentu mengacu pada program tim yang sudah dibicarakan kemarin. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain, bukan saling bertentangan. Mungkin itu antara di saya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dulu, buka dulu dengan pembacaan umum kitab. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah. Al-Azini wa biniyatin syahadatin al-Fatihah. Oke, kemarin mungkin ya, tahun kemarin dan sebelum-sebelumnya kita itu seringkali tidak memahami secara jelas tugas pokok kita masing-masing, sehingga yang terjadi kadang tugasnya wali kelas dilakukan oleh waka yang lain gitu ya, tugasnya waka dilakukan oleh wali kelas. Itu yang seringkali terjadi. Yang kedua, seringkali pekerjaan kita itu tidak terlaksana dengan sistematis, terutama di bagian kayak waka-waka lah gitu. Jadi kegiatan itu pokoknya jalan, ada kegiatan ini langsung jalan, selesai sudah, tidak ada apa-apa gitu. Ini kan persoalan kita, sehingga tidak ada yang bisa kita ukur. Jadi capaian yang sudah kita raih itu sejauh mana, sudah berapa persen dan seterusnya sebagai acuan untuk tahun berikutnya itu tidak ada. Ini persoalan kita. Makanya sekarang kita coba mulai memperjelas job deskripsi masing-masing, sehingga nanti tidak ada yang ini tugasnya ini tugasnya itu dan seterusnya. Tapi tetap kita ini adalah tim, kita adalah organisasi, kita tidak bergerak sendiri. Satu dan yang lain tentu butuh kerjasama, harus kerjasama. Jadi kayak ini antara kurikulum, menyusun jadwal, nah ini kan tentu tidak bisa lepas dari peran teman-teman guru kan. Jadi tetap melibatkan teman-teman guru.
Jadi ini contoh saja. Ini kebetulan kurikulum belum datang, tapi tidak apa-apa. Coba saya bacakan dulu sebelum kita menyusun. Saya bacakan dulu job desk masing-masing, sehingga kalau ada yang sudah dibuat oleh teman-teman wali kelas, komdi, waka, mungkin tidak cocok dengan apa yang kita sampaikan hari ini, mungkin bisa dilakukan revisi. Bisa tidak Pak? Boleh minta izin untuk ngerekam? Oh iya, silakan. Soalnya biar nanti teman-teman juga tahu apa jobdesknya. Oke, ini. Ini sudah direkam. Oke, jadi untuk yang pertama mungkin difoto saja Bu, poin-poin itu. Belum. Tidak bisa, tidak Pak, tidak kelihatan. Kita minta nanti ke Pak. Boleh. Iya, langsung minta ke Pak Naes saja dah. Tidak usah perbuat. Oke, jadi untuk tugas kurikulum yang pertama menyusun program kerja pengajaran, menyusun anggaran peningkatan pelaksanaan kurikulum, menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas, menyusun jadwal pelajaran, jadwal pelaksanaan ulangan, mengkoordinir pengembangan kurikulum, menyusun dan menganalisis capaian target kurikulum, mengkoordinir penyusunan KTSP, menyusun dan mengelola KKM. Yang besar katanya Pak. Tidak kelihatan. Enggak, saya baca saja, enggak usah dianu ya. Didengarkan saja. Memang tidak jelas tuh memang, hanya sebagai acuan saja. Jadi mengkoordinir penyusunan KTSP, Prota, Promis, Silabus, RWP, modul pembelajaran dan seterusnya, menyusun. Jadi repot tidak ada orangnya. Lanjut yang ada orangnya dulu. Iya. Kewaka Kisuan juga ada ini. Kepegawaian. Kepegawaian. Jadi untuk kepegawaian ini sedikit tapi banyak. Jadi yang pertama menganalisis dan melengkapi kebutuhan SDM. Jadi kayak tahun sekarang, semester sekarang sudah jelas hasil diskusi beberapa kali bahwa di beberapa komdi, di salah satu komdi itu minim tenaga pengajarnya. Yang kedua ada, dan itu pun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ada dua persoalan. Maka tugas dari kepegawaian menganalisis, melengkapi. Jadi ketika sudah muncul kebutuhan kita satu kurang, yang kedua kurang tenaga, yang kedua kurang kompeten. Jadi tugas waka kepegawaian itu membuat program-program. Jadi menyelesaikan persoalan ini apa? Kemarin sudah sempat mungkin yang muncul akan dilaksanakan kerjasama dengan salah satu, gitu ya. Itu salah satu program. Nanti di bawah saya munculkan format yang harus dibuat kayak gini ya. Nah, jadi kayak begini. Nama kegiatan saya sengaja ngambil yang tim karena sudah kita bahas. Atau mungkin ini kita ganti. Ini yang insidentil, bukan yang rutinannya. Contoh nama kegiatan apa Bu? Pelatihan guru. Sasaran guru. Tanggung jawab wakil kepegawaian. Pelaksanaannya mulai kapan Bu? Pelaksanaannya rencana lah. Seumpama 4 Januari lah ya. Oke. Target guru kompeten. Di atas ini kan sudah ya. Untuk keterangan ini bisa diisi dengan hal-hal yang kira-kira membutuhkan penjelasan, tapi tidak tercover di sini. Itu bisa dimunculkan di keterangan. Kalau tidak dibutuhkan berarti tidak usah. Nah, kalau semua di sini belum ada muncul berapa orang gitu ya, bisa dimunculkan di sini oleh Bu Asma. Berapa orang? 3 ya. 3 orang guru. Contoh seperti ini. Bu Asma ketika sudah memutuskan ini, jadi tidak selesai hanya di sini saja. Di kepegawaian itu ada melaporkan kondisi SDM dan kegiatan pengembangan ya. Jadi ada istilahnya melaporkan. Ini bisa secara berkala atau insidentil.
Ini yang untuk program insidentil. Untuk yang rutinan ini biasanya kayak wali kelas ya, itu mengadakan rutinan. Contoh apa dulu kegiatannya Bu? Kunjungan ke rumah siswa, tiap-tiap siswa tiap minggu gitu. Sekarang Nah ya, temu rutin deh ya. iya, temu rutin. Oke, contoh ini dah. Sasaran siswa, tanggung jawab setiap adik-adik minggu pertama. Berarti Bu Wasila itu berarti melaporkan bisa secara berkala ataupun secara individu ke saya untuk perkembangan. Jadi temu rutin sudah jalan sekian minggu Pak. Ternyata anak-anak sudah muncul solidaritas, kan gitu kan. Oh ternyata anak-anak malah muncul gap Pak ketika pelaksanaan. Jadi perlu dilaporkannya. Jadi tidak sekedar jalan saja, jadi betul-betul di analisis dan didata secara baik. Jadi minggu pertama yang hadir sekian orang. Sudah awalnya mungkin terjadi gap kelompok pondok di sebelah sini. Jadi didistribusikan Bu ya. Dan seterusnya. Ini contohnya, contoh formatnya. Dan kali tolong anulah ya teman-teman. Kita ngomongnya akselerasi, kita disiplin saja tidak bisa. Rapat pejabat ini dengan memalukan. Rupiah baru datang, Bu Ana baru datang, Bu Wori baru datang. Ini tinggal azam ya, siapa lagi? Ada Naliji. Bu Kokong. Wali kelas siapa ini? Bukan lagi, kan 9 wali kelas. Pak Zainal mewakili Istrinya Pak Zainal. mewakili 1, istrinya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pak Zainal, 9 8, Pak Zainal 9 Kokong. Pak Zainal izin. Semama double anu kan tidak masalah Bu ya. Apanya? Double tanggung jawab. Seperti Wakasis dengan Ya, dengan wali kelas 1 dan 2 komdi dengan wali kelas kan ada masalah ya. Seandainya ada yang lain untuk anak wali kelas, lebih baik jangan double. Pak Zainal itu kan menggantikan Bu Nabisa sebenarnya. Enggak kayak Pak Huda sebenarnya natasi lah satu kelas kan bisa ditambahkan bagi wali kelas lain yang tidak natasi gitu Bu. oh berarti rencananya mau Iya. Jadi perubahan-perubahan itu tidak perlu nunggu lama lagi. Atau kelas yang siswanya sedikit-sedikit, Bisa dua kelas digabung, jadikan Bu. satu dah. Oh, gitu. Iya. Nggak perlu satu-satu gitu. Tidak perlu sudah daripada gini. Kita mau akselerasi 2001, mau sepele saja tidak bisa. Apa mau kok? Sampai urusan rapat kita harus di sini. Hanya urusan kunci. Mau akselerasi di mana? Menyelesaikan dengan gini saja tidak bisa. Jadi yang pertama kebetulan itu analisis dan melengkapi, yang kedua mengembangkan potensi dan kompetensi. Jadi ada program nanti sebagian, entah itu tiap bulan atau berapa. Jadi bisa studi komparatif, Pak. Ya, studi komparatif bisa mengadakan diklat, bisa seminar, mendatangkan narasumber dan seterusnya lah. Jadi kemarin saya sempat dengan Pak Sriono itu ngobrolin masalah ini apa? Pelatihan apa itu Pak Pasri pengawas dulu hipnoterapi siapa Pak Huda kayaknya di itu kemarin ya Budi itu Enggak. Pasit ya Aset Pak Sid lagi mendat Oh iya, iya aset. izin apa Izin tempat ada saudaranya. Saudaranya, ada saudaranya. kok dulu tangganya diizin ya jadi kayak hipnoterapi jadi tidak melulu yang terkait dengan kegiatan intelektual Bu jadi kayak sekarang secara psikologis itu banyak yang bermasalah gitu ya apa masalahnya keinginan akhirnya untuk lebih maju tidak ada ini kan masalah kan iya kan
disiplin lemah gitu kan, ini kan masalah. Lelet gitu kan, ini kan masalah sebenarnya. Nah, ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan pelatihan-pelatihan apa model-model pembelajaran atau apa, tidak bisa. Ini harus diselesaikan dengan secara psikologis. Hipnoterapi ini salah satunya, mendatangkan pakarnya Pak Sri gitu, untuk melakukan perbaikan itu lewat hipnoterapi, contohnya kayak gitu. Ya semoga program yang sudah dibuat oleh kebagian sudah sesuai dengan ini sehingga tidak perlu merubah lagi. Yang ketiga, kontrol dan evaluasi. Jadi setiap waktu dievaluasi, kayak kehadiran guru ya, terus keaktifan guru di kelas, keaktifan guru di kegiatan-kegiatan rapat begini, dan seterusnya lah. Yang keempat, melaporkan ke saya. Untuk Wakasarpras dan inventarisir, ini kebetulan Bu Ana yang datang telat ini. Kemarin telat juga rapatnya Bu ya? Satpras sama wali kelas lagi telat. Kacau. Wakasarpras dan inventarisir. Ini Bu Ana. Satu, menganalisis, menyusun dan melengkapi kebutuhan sarana prasarana. Ini sudah alhamdulillah. Yang kedua ini melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan sarana sudah seperjalan. Cuman kemarin Saya angkat dulu Pak. iya, di sini aja kokokmu ya. Tarik Ibu Wati. Kemarin alhamdulillah tangga terus ini yang rusak-rusak kemarin. Ya, jadi sudah mulai. Jadi tolong yang pertama ini Bu, analisis, nyusun, melengkapi. Jadi sampai awal tahun kayak sekarang ini sudah menganalisis Bu. Meja, kursi semuanya sudah didata, nanti kebutuhannya apa saja, dan buat program kerja ini bulan berapa dan seterusnya kayak kemarin tuh. Ya, yang di tim itu. Jadi jelas. Yang ketiga, inventarisi sarana prasarana. Laptop ada berapa Bu? Ada di mana saja sekarang? Ada di Pak Mori buat PKN, terus di Sampean, Bu Hia, Pak Zainal, Pak Zam, di BC. BBC. Ada di BC. Di BC bidang saya itu sudah. Lenovo itu, Iya, yang besar itu. berarti di bidang Sampean. Bukan sudah bilang. Nah makanya untuk begini, ini begini Bu, untuk peminjaman itu bikin surat saja. Kalau seumpama Pak Andi tidak ngaku, ini kan hilang juga Bu. Ini kamu lagi tidak? Ini kan iya Le. Iya. Pak Bohori karena rusak, sudah kembalikan kantor kemarin kan gini kan repot kan. Makanya Iya. peminjaman itu kayak model buku perpus lah minimal gitu. Jadi pinjam berapa bulan, terus kembalikannya kapan, cek kondisinya bagaimana gitu. Jadi ini kan inventarisir, sehingga tidak selalu terulang masalah yang kita alami itu, beli hilang rusak gitu ya. Iya. Rusak hilang, entah hilang rusak, kadang hilang tidak itu mau rusak kan ini. Sering seperti itu. Jadi coba dilakukan inventarisir itu. Saya kira Bu Ana sudah ngerti itu kan. Terus melaporkan, monggo Bu Ana mau melaporkan tiap minggu, tiap bulan atau tiap 2 bulan, yang penting sudah terencana. Terus untuk humas, ini tak datang humas area. Kakomli satunya yang tidak datang ini. Nah ini mungkin perlu dirubah dah Bu. Atau setelah jalan gitu ya. Ambil evaluasi secara berkala. Oke, Komli menyusun rencana pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Komli. Menyusun rencana pengorganisasian, pengembangan Komli. Ini kayak KI itu Bu, yang ke ya. Saya rencana Selasa ya ke Jember. Ngajak siapa lagi? Ngajak yang Komli.
yang produktif, jangan ngajak yang di luar produktif. Kalau acaranya produktif, udah acara produktif ngajak di luar produktif kan konyol itu namanya, nggak masuk akal. Saya ajak malah ini kan berpikirnya tak ngerti saya agak. Malah yang produktif tidak diajak. Kita kan butuh ini Pak, nasihat gitu. Ya nasihat Tapi yang apa masuk dari tetap luar saya saya tak dengan tahu tajam, apa Pak. ini. Yang masuk tetap saya dengan tajam, bukan itu. Jadi menyusun penelitian dan pengembangan komdi kayak KI gitu kan. Jadi mulai disusun, jangan mendadak kemarin itu. Karena punya teman ada hajatan sekalian gitu kan. Mumpung ke Malang ada saudara lagi kawinan, sekalian dah kita KI. Ini kan tidak terencana namanya. Ini bukan program kerja itu namanya. Iya. Jadi harus jelas gitu. Jadi kegiatan yang mau dilakukan selama 1 tahun oleh Komdi itu apa saja? Apa hanya KI saja? Apakah mau dan seterusnya lah gitu ya. Yang penting intinya pengembangan. Yang ketiga evaluasi dan melaporkan. Jadi kayak kemarin kalau semua terlaksana betul-betul dari sekolah itu tentu harus ada evaluasi kegiatannya apa saja yang terjadi kendala dan hasilnya seperti apa, manfaatnya bagaimana. Itu untuk yang Komdi. Untuk UPS saya kira sudah jelas ini ya. Hanya tinggal yang nomor 4 ini saja mungkin. Tapi ini data-data tetap. Staf TU tak datang. Tidak ada. Tidak Pak Kiki. Tidak pernah datang ini Bu. Gimana Bu Iya, Bayan? sudah di WA berapa sudah datang. Terus gimana hasilnya? Ya, seperti ini. Hah? Enggak, saya itu enggak terlalu dekat soalnya apa ya. Sekarang sih apa namanya? Masa-masa masa-masa Covid katanya Pak Kain dulu itu. Nanti kalau sudah 2021 itu tetap seperti itu. Kan sudah ini. Bah, iya maksudnya kan kita masih mau Pak, mau ke normal lagi gitu maksudnya. Jadi tugasnya banyak sekali ini. Orangnya ada Telur ekor. telur lekor. Pakai telur lekor. Ini banyak tapi sedikit sebenarnya. Banyak terus nih. Iya, contohnya kayak begini. Bos mah sedikit tadi. Ini hanya mengisi buku induk pegawai. Ini kan hanya tiap setahun sekali ya. Iya, Itu pun kalau ada tambahan. tambahan. Kalau tidak ada tambahan kan tidak perlu dilakukan perubahan dong. Iya. Banyak tapi sedikit. Daftar urut kepangkatan ini sudah satu dengan buku induk pegawai ini. Terus ini kaitannya kayak gini teman-teman, untuk yang 3 tahun per 3 tahun itu ada up kan ya, ada upgrade masalah ini per jamnya itu. Kaitannya dengan itu ini sebenarnya. Jadi teman-teman yang sudah mencapai sekian tahun itu biasanya naik ya. Kalau saya per jam itu kan sudah 25.000. Kalau yang baru-baru mungkin berapa? 10 ya. 10 ya. Nah, Saya kayak masih gitu. Nah, naik lagi kalau 3 tahun gitu, dan seterusnya. Makanya kalau ini tidak ditangani dengan baik, yang dirugikan ya kita semua kan gini kan. Terus menerbitkan surat tugas. Jadi kita kemana-mana itu mestinya surat tugas, kayak wali kelas mau kunjungan. Ini sebenarnya bukan tugasnya wali kelas kan gitu kan. Kayak Pak Bori mau ke Rudi contohnya ya, itu kan sebenarnya dalam wilayah staf ini sebenarnya sudah tugas, cuman bisa kerjasama dengan pihak lain, contohnya dengan panitia kayak gitu. Tapi pada intinya itu tetap tugasnya staf administrasi itu. Jadi ketika selesai kegiatan prakerin, administrasi itu harus diserahkan ke ini sebenarnya, iya ada TU. Menyusun data, ya ini kan sudah semua sebenarnya, arsip dan file pegawai ini yang lemah kita. Jadi ketika mau pengajuan ini ketika bingung buat gitu ya. Daftar hadir, nah ini sudah alhamdulillah sudah ada online-nya juga ini ya, daftar hadir pegawai ini. Yang berikutnya memelihara dan mengatur kantor. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat ada ide mau mendesain ulang, ya, di sebenarnya wilayahnya TU, tapi bisa kerjasama dengan semua pihak. Pengaturan surat menyurat program kerja TU, administrasi ini tak ada orang ini.
sakit capek. Keuangan terjadi. Kemana barusan? Ke puskesmas kan? Cuma naruh kunci saja itu diserahkan ke UAS. Apa kau sih? Nah, kita ngomong kanan, tak tunjuk kanan dia muncul. Leput barusan. Aduh. Mungkin dikira ada anu. Wali kelas, jadi langsung wali kelas ya. Jadi ini yang perlu dicatat teman-teman. Jadi buku kok apa katanya? Telat katanya Pak, dikira jam 10. Barusan sampai abinya yang telepon. Dikira jam Satu, 10. mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan kelasnya. Jadi wali kelas harus tahu kondisi anak didiknya. Yang kedua, membina kepribadian dan budi pekerti anak asuhnya. Ini bisa kerjasama dengan tim itu. Jadi kalau yang seperti dijelaskan oleh kurikulum kemarin itu kan, jadi kalau di mana itu, di Swedia ini pendidikan yang bagus, guru tidak hanya di sekolah, bahkan seringkali kunjungan ke rumahnya hanya untuk sekedar tanya karena belajarnya kan gitu kan ya. Yang berikutnya, pengembangan kecerdasan anak asuh, membantu pengembangan kepemimpinan anak asuh, memantau kehadiran dan keaktifan anak asuh, memantau kondisi psikologis, ekonomi dan sosial. Ini juga yang penting. Jadi kalau anak dilihat mulai murung gitu ya, biasanya ceria kok murung, berarti kan ada masalah. Jadi wali kelas harus peka itu. Yang namanya juga mewakili orang tua dan kepala sekolah. Iya, jadi betul-betul selama 3 tahun itu mereka adalah anak kita. Jadi tidak hanya untuk keperluan belajar, nilai dan seterusnya, untuk psikologis pun itu menjadi wilayah kita. Jadi kita tidak hanya ketika ada masalah datang ke rumahnya. Gitu kan. Jadi anak yang berprestasi kelihatan semangat diarahkan, kan itu tugas dari wali kelas. Memantau kondisi kelas. Dalam mejona, beda benjek mejona gitu ya. Carkakir benjek. Jadi ketika kelas itu amburadul itu sebenarnya salah, itu tanggung jawab dari kelas. Jadi bagus tidaknya ruangan, bersih tidaknya itu wali kelas. Jadi kalau Mas Udan lihat ketika mau ngajar kelasnya kocar-kacir, tidak usah cat ke siapa, langsung ke wali kelasnya. Nggak rumah saya lakukan itu, kan gini. Jadi tidak perlu share di grup lah, langsung cat kuliah aja. Membina suasana keluargaan. Nah ini tadi contohnya kayak di program itu rutin. Nah ini kan salah satu ini membina suasana keluargaan anak asuh. Salah satu bentuk program yang kita laksanakan adalah ada temu rutin. Bisa juga dengan wali kelasnya, wali muridnya bisa. Iya. Yang 9, memberikan laporan secara berkala kepada sekolah dan orang tua anak asuhnya. Oke, saya kira itu job desk dari teman-teman. Semoga yang sudah hadir hari ini tidak hanya hadir orangnya saja, tapi betul-betul sudah membawa perbekalan yang cukup sehingga hari ini bisa kita selesaikan. Oke, kita mulai dari teman-teman. Jadi kita bukan per orang ya, tapi kita per bulan. Jadi yang punya kegiatan yang insidentil ini, bukan yang rutinan dulu ya. Monggo wali kelas tahu Kakomdi yang punya kegiatan di bulan Januari. Tunggu dulu. Kayaknya banyak Iya, saya agak gini. Gimana? Iya, enggak. Gimana ya? Gimana ini menjelaskannya ini? Iya, Bu ya. Modelnya kayak kemarin itu Pak, kayak yang presentasi di lab.